nggak sadari, bagi orang yang emang bakal Allah takdirin dia haji, itu catatannya udah ada. Dia dulu kalau orang pergi haji, dulunya dia waktu Nabi Allah Ibrahim manggil dia nyaut, mau bagaimana ntar ada jalan yang gampangin dia pergi haji, ya enggak. Tapi kalau dia duit banyak kayak apa, kalau emang dia pengen pergi haji, berarti dulu waktu Nabi Allah Ibrahim manggil arwahnya lagi nyompot di kolong balik, jadi kagak denger. Harusnya sekalian, ya, ini ibadah haji. Cuman bapak-bapak perlu diketahui ya, ini emang ibadah maliyah dan badannya. Artinya bila kita sebagai muslim, muslimah, secara finansial kita nggak bisa ngerjain itu, ya, karena memang ibadah itu ada persyaratan mampu secara finansial. Bagi yang kagak mampu nggak wajib. Dan jangan ngomong Islam yang gak jadi sempurna, bukan ke situ. Oleh karenanya Nabi memberikan alternatif. Ada amalan-amalan yang langsung Nabi sebut nilainya sama sama ibadah haji. Jadi bagi orang yang ekonominya kurang banyak, bagi orang yang ekonominya enggak kebedag, dia jangan berkecil hati, apalagi putus asa, nggak boleh. Sebab Nabi sendiri menyebutkan ibadah-ibadah, ada 8 ibadah yang kalau dikerjain nilainya serupa sama ibadah haji. Ada berapa? Ada 8 ibadah yang kalau dikerjain sama orang bobotnya serupa dengan ibadah haji. Yang pertama, kata Nabi, lakukan sembahyang isyraq. Ada sholat sunnah namanya isyraq. Tumen caranya disebutin nama Nabi. Riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, man shollal ghodata fil masjidi, siapa orang yang ngerjain sembahyang di masjid, di musola, dia sembahyang subuh jamaah di musola, di masjid. Siapa orang yang sembahyang subuh jamaah, dia kagak pulang lagi sampai terbit matahari. Matahari nongol. Matahari nongol kan disebut suruk. Begitu matahari naik, dia sholat 2 rakaat. Dia amalin seperti itu, maka kata Nabi, kahajjatin tamatin, orang itu mendapat pahala haji orang yang sempurna, bukan haji orang yang wajib-wajibnya pada kekurangan, apalagi yang sunnah-sunnahnya, bukan. Haji orang yang sempurna, dia sembahyang subuh jamaah, dia kagak mau pulang, dia wirid sampai matahari nongol. Begitu matahari terbit, dia sembahyang 2 rakaat. Namanya sembahyang sunnah isyraq. Ya. Jadi ulama beda pendapat, Pak. Ada yang bilang sembahyang isyraq itu sembahyang duha. Ada lagi yang bilang lain. Sembahyang isyraq sembahyang duha, walaupun waktunya bebarengan, asal matahari naik aja setinggi gala, itu waktu duha. Umpama isyraq, kalau kita beli kalender NU tuh, dia ada jadwal sholatnya, ada jadwal waktunya. Umpama terbit matahari jam 6, 16 menit kemudian, itu namanya sembahyang isyraq. Ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Tapi bukan itu yang kita mau omongin. Ini Nabi nyebutin siapa yang sholat subuh jamaah, dia kagak pulang lagi dari tempat ibadah dia sampai matahari naik, yang sunnah isyraq, dia dapat pahala haji yang sempurna. Ini yang pertama.
Yang namanya haji ya, selain finansial yang cukup, bukan buat haji doang, buat orang yang kita tinggal. Jangan sampai kita pergi haji kita bela-belain bisa. Temen anak mau begini kita sengsara pakai tidur di masjid mau musola. Lah jangan. Ya enggak. Cukup biaya buat yang berangkat sama anak-anak bini yang kita tinggal. Udah biayanya gede ya, apalagi zaman sekarang pakai waiting list, nunggu sekarang pakai di atas 15 tahun loh ya enggak, apalagi zaman ini nih lagi covid begini haji kagak ada ya enggak. Ini amalan yang 8 kita kerjain nih ya, dapat pahala haji. Yang pertama sembahyang isyraq, yang kedua apa? Dalam hadis Rasulullah SAW katakan, sahabat pada datang sama Nabi, yang sahabat-sahabat susah. Nabi lagi di Madinah didatengin sama sahabat yang pada kagak punya duit, sahabat-sahabat yang pada pengangguran. Ya Rasulullah, kayaknya kalau orang kaya enak buat dah. Lah kalau sholat, dia sholat juga. Lah kalau kami puasa, lah dia puasa juga. Lah cuman bedanya dia haji, dia umroh, dia jihad pakai hartanya. Lah kami kagak bisa ngikutin. Apa kata Nabi? Kalian jangan pada gelisah seperti itu. Ente pengen dapat pahala haji, ente pengen dapat pahala umroh, ente pengen dapat pahala jihad, seperti yang dilakukan oleh orang kaya yang punya duit. Dia mau infakin duitnya di jalan Allah. Ada amalan yang bila kalian lakukan bobotnya sama kayak mereka. Apaan ya Rasulullah? Kalau habis sholat jangan langsung kabur. Bacalah subhanallah 33. Bacalah alhamdulillah 33. Bacalah Allahu Akbar 34. Dalam riwayat 33 juga. Cuman ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jadi cepet. Dalam riwayat ada yang 34. Siapa yang ngamalin itu sembahyang wajib dia kerjain subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 masing-masing, maka orang itu dapat pahala haji. Masih dapat juga tuh. Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ada anak muda datang ke Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya enggak? Ya fulan, berbaktilah engkau pada orang tuamu. Bila ente bakti sama orang tua, anta hajin wa mu'tamirun. Ente dapat pahala haji dan pahala umroh. Jadi amalan yang ketiga apa? Bakti sama orang tua. Pahalanya pahala haji, pahalanya pahala umroh. Ya enggak? Ini luar biasa dari Nabi. Yang keempat, pengen dapat pahala haji, pengen dapat keutamaan ibadah haji, apa? Kata Nabi, al-jum'atu hajjul masakin. Sholat Jumat itu adalah pergi hajinya orang miskin. Kalau emang belum pernah pergi haji, pengen dapetin pahala haji, sembahyang Jumat jangan ngaso-ngaso. Itu pahalanya kayak orang haji. Yang keberapa itu? Hah? Keempat. Yang kelima. Yang kelima ini adalah menghajikan orang. Ini ada berat nih. Dia nggak haji, duitnya banyak. Ada imam-imam masjid, imam-imam musola, merbot. Dia pergiin umroh, dia pergiin haji. Walaupun dia kagak pergi haji, tapi karena pakai duit dia dapat pahala haji dan umroh. Itu yang kelima. Yang keenam, sholatul mafruḍah fil masjidi biwudu intamin. Seseorang yang sehari-hari lazim sembahyang perdu jamaah di masjid,
sembahyang fardu di tempat disiarkan jamaah kayak musola, masuk. Siapa orang yang jagain sembahyang fardunya di masjid, maka dia dapat pahala haji. Yang keberapa itu? Yang enam. Yang ketujuh datang riwayat dari Imam Al-Hasan. Apa? Masyuka fi hajati akhika ka ajri hajin. Ketika ente nolongin orang susah pada hajatnya. Ada saudara kita muslimin muslimat, orang susah, kita tulungin. Dia punya anak pengen kuliah, kita donasikan. Ya. Dia punya kesusahan hajat apa, kita tulungin. Ketika kita keluarin kocek kita buat nolongin orang yang lagi kesusahan, pahalanya kayak orang pergi haji. Yang keberapa tuh? Yang ketujuh. Yang kedelapan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, umratun fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Siapa orang yang pergi umrah pada bulan Ramadan, maka dia dapat pahala haji seperti orang haji bersama saya. Jadi ada 8 amalan yang bila kita lakukan pahalanya serupa sama ibadah haji. Tapi ini tumen serupa. Artinya dikata serupa, ntar di hari kiamat catatan haji ada. Tapi tidak sama dengan ibadah haji yang kita kerjain. Kenapa nggak sama? Kalau ada orang nazar, kalau tanah gua laku, gua mau pergi haji. Akhirnya ada kata, udah sembahyang Jumat juga cukup, pahalanya kayak haji. Boleh. Nazarnya pergi haji. Begitu nazarnya kesampaian, dia pengen ngamalin yang ini. Dia pengen gugurin nazar dia dengan cara yang 8 ini. Nggak cukup. Itu yang dikata serupa tapi nggak sama. Kalau ngomongin pahala sama. Ngomongin pahala. Tapi sekedar serupa tapi nggak sama. Kalau ada orang nazar atau ada orang yang punya duit banyak, udah pakai haji. Ya enggak? Gua sedekah, gua umrah Ramadan juga udah sama ibadah haji. Itu nggak bisa itu, ya. Atau ada orang janjiin, kalau gue pergiin haji dah, nah, akhirnya dia mau tebus sama yang 8 ini, itu nggak bisa. Ini yang dikata serupa tapi nggak sama, ya. Jadi kalau kita ngaji, kita jadi tahu lagi, ternyata ada amalan alternatif yang bisa kita lakukan dan kita bisa memperoleh ibadah haji, ya, dengan amalan ini. Mudah-mudahan COVID yang lagi rame ini enggak menghalangi kaum muslimin muslimat untuk pergi haji pada tahun-tahun berikutnya. Sebab Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan, di antara tanda-tanda hari kiamat itu Ka'bah 7 tahun berturut-turut nggak ada orang pergi haji. Nauzubillah. Ya. Tanda-tanda kiamat kubro, salah satunya Masjidil Haram 7 tahun berturut-turut kagak ada orang yang melakukan haji. Nauzubillah. Mudah-mudahan ini bukan jadi tanda alamat kiamat kubro. Ya, kita masih bisa saudara-saudara kita muslimin muslimat untuk kembali memakmurkan rumah Allah yang pertama kali ada di alam ini, yaitu Ka'bah. Kalau masih banyak orang pergi haji, kiamat masih lama, ya enggak? Jadi anak-anak kita ke depan, atau mungkin ada yang mau kawin lagi, masih lama kiamat kalau ada orang haji, ya. Orang bunting aja masih banyak. Masih banyak. Ini yang kata Habib Utsman dalam kitab Irsadul Anam, kelima
pergi haji jika mampu pergi adanya. Itu udah kata ya. Jadi kalau mampu kerjain haji. Sebab apa? Ada ancamannya dari Nabi. Man kana indahu apa? Man kana lahu zadun wa rahilatun. Siapa orang yang punya bekal dan kendaraan buat nyampein dia pergi haji. Bekal kendaraan, naik pesawat ada, biaya keluarga yang ditinggal ada. Walam tuballighu baital haram, tetapi dia nggak mau sehingga dia nggak sampai pergi haji. Kata Nabi, dia boleh pilih, insya'a yamutu yahudiyan au nasranian. Dia boleh pilih cara matinya, menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Nauzubillah. Punya duit banyak kagak mau pergi haji. Padahal dia bisa ke sono, kondisi keamanan kondusif, tapi ogah aja pergi haji. Ya, itu orang begitu yang kata Nabi boleh dia pilih cara matinya, jadi Yahudi apa Nasrani. Nauzubillah. Ya, mudah-mudahan kita semua jamaah Musholla Khairul Ummah diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala, bisa pergi haji, bisa pergi umrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.